Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganifar Samdani dari kelompok 12, Kalkulus 2, kelas 13, akan menjelaskan mengenai chapter 10, yaitu Conics. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama kedua teman saya, yaitu Anis Syafamedidia Ciptono dan juga Safira Ratu Azhara. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian dari conics itu sendiri. Nah, conics merupakan kurva yang terbentuk dari perpotongan antara sebuah kerucut dengan bidang datar. Nah, conics atau kurva ini sendiri dapat berupa suatu titik, satu garis lurus, dua garis lurus yang berpotongan, elips, lingkaran, parabola, dan hiperbola. Conics atau irisan kerucut yang berupa elips, lingkaran, parabola, dan hiperbola disebut conics. Secara umum, conics dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, ada 3 formulasi nih. Yang pertama itu ada elips, di mana nilai K-nya itu di antara 0 dan 1. Lalu ada parabola, di mana nilai conics-nya sama dengan 1, dengan K sama dengan 1. Dan hiperbola, yaitu conics dengan K lebih dari 1. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh gambar dari conics. Jadi conics itu ada berbagai macam, ada yang titik, ada yang satu garis, ada yang sepasang garis atau dua garis, ada yang elips, ada yang lingkaran, ada yang parabola, dan juga ada yang hiperbola. Lanjut, sekarang kita masuk ke materi 10.1, yaitu mengenai parabola, di mana parabola dari conics sendiri memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, dan C-nya adalah konstanta. Apabila disediakan dalam grafik parabola, berikut merupakan berbagai nilai dari A, B, dan C dapat dilihat. Nah, pada gambar di atas, diketahui bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang itu bisa juga disebut dengan diskriminan. Dari grafik juga kita bisa mengetahui bahwa puncak parabola adalah min B kuadrat A dan min B 4A, di mana persamaan parabola dapat pula berbentuk X sama dengan I kuadrat plus BY plus C. Nah, grafik berbentuk parabola yang membuka ke arah sumbu X itu terdapat ada yang positif dan juga akan terbuka ke sumbu X negatif. Nah, untuk dari parabola sendiri, ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan parabola vertikal melalui titik-titik A sama dengan 6,1, B min 2,3, dan C 16,6. Nah, di sini langsung kita masukkan aja ke persamaan yang dimiliki oleh parabola, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana nilai Y-nya sendiri diketahui itu yang pertama ada 1 dengan A kali 6 kuadrat sama dengan 36, plus B kali 6 kuadrat plus C. Nah, jadi 1 sama dengan A kali 4 plus B kali min 2 plus C. Ya, itu untuk yang selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir, di mana nilainya itu 6, sama dengan A kali 16 pangkat 2, yaitu 256, tambah B kali 16, plus C. Nah, jadi kita bisa tahu nih, nilai A-nya itu adalah 1/24, nilai B-nya 10/24, dan C-nya sama dengan 2. Apabila dimasukkan ke persamaan lagi, kita dapat mengetahui bahwa persamaan dari parabola ini adalah Y sama dengan 1/24X kuadrat min 10/24X plus 2. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai elips dan hiperbola. Nah, untuk elips sendiri memiliki bentuk umum sendiri, beda dengan yang tadi, yaitu X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1, di mana apabila A sama dengan B, maka persamaan di atas disebut juga lingkaran. Sedangkan bila A bukan sama dengan B, maka tidak bisa disebut lingkaran dan berbentuk elips. Gitu. Lanjut. Nah, sedangkan untuk hiperbola sendiri, bentuk umumnya adalah X kuadrat A kuadrat min Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Nah, ada persamaan lagi 1, yaitu min X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Di mana hiperbola memiliki sepasang garis asimptot miring Y sama dengan BA, dan Y sama dengan min BA. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, dari soal hiperbola, kita bisa mengetahui bahwa koordinat pusat hiperbolanya itu 3x kuadrat min 4y kuadrat plus 12x tambah 32y plus 10 sama dengan 0. Lalu kita bisa menggunakan konsep melengkapkan kuadrat, di mana 3x kuadrat min 4y kuadrat plus 12x plus 32y plus 10 sama dengan 0. Di mana 3x kuadrat plus 12x min y kuadrat plus 32y, 10 pindah ruas sama dengan min 10. Lalu ini bisa dijabarkan menjadi 3, buka kurung X kuadrat plus 4X plus 4, tutup kurung min 4, buka kurung Y kuadrat min 8Y plus 16, tutup kurung, sama dengan nilai dari min 10 plus 3 kali 4, min 4 kali 16. Nah, dari persamaan itu kita tahu nih, di sini di yang terakhir kita tahu bahwa X plus 2 sama dengan
Terus, dan ada juga Y sama dengan min 4. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa maka nilai pusat dari P adalah X-nya adalah min 2, dan Y-nya itu sama dengan 4. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya, yaitu Safira Ratu Azahra. Silahkan untuk Safira Ratu Azahra untuk melanjutkan presentasi ke materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Safira Ratu Zahra dengan NPM 264836624 akan melanjutkan penjelasan dari Garing Fares. Saya akan menjelaskan mengenai 10.3 yaitu Translation and Rotation of Axis. Apa itu Translation and Rotation of Axis? Itu merupakan transformasi persamaan kurva di dalam sistem koordinat kartesius yang mempunyai sumbu yang ditranslasikan dengan sumbu lainnya. Salah satunya adalah rotasi. Rotasi atau perputaran itu merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Jika arah perputaran merotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah min alfa. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Seperti pada contoh. Selanjutnya adalah 10.4, yaitu parameter representation of curves in the plane. Kurva bidang ditentukan oleh persamaan parametrik, yaitu X sama dengan F dalam fungsi T, Y sama dengan Y dalam fungsi T, dan T di dalam persamaan parametrik bisa digunakan untuk menyatakan koordinat titik-titik yang membentuk objek geometri seperti kurva atau permukaan. Dalam hal ini persamaan tersebut secara kreatif disebut representasi parametrik atau parametrisasi. Tiap nilai T menunjukkan titik X ini pada kurva. Jadi dengan berubahnya nilai titik T, titik XY menjadi F dalam fungsi T dan G fungsi T akan bergerak sepanjang kurva. Dapat dilihat sebagaimana gambar berikut. Contoh soal yaitu parabola Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 dirotasi sejauh 180 derajat berpusat di titik O, yaitu 0,0. Diambil titik X ini pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, maka X aksen dan Y aksen menggunakan persamaan gambar yaitu cos 180 derajat, sin 180 derajat dan sin 180 derajat, cos 180 derajat dikaitkan dengan XY, sehingga X aksen sama dengan X, maka min X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y, maka min Y aksen sama dengan Y. Jadi, bayangan parabola yang diperoleh adalah min Y aksen sama dengan min X kuadrat plus 4 min X aksen min 5, atau min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min X aksen min 5. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafa dengan NPM 2657931 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu dimulai dari subbab 10.5 itu Polar Coordinate System, di mana dalam matematika ini tuh diartikan sebagai suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan pula. Kemudian titik yang telah ditetapkan itu disebut dengan kutub, dan garis geometri sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar. Kemudian jarak dari suatu kutub disebut radius dan sudutnya disebut angular coordinate. Kemudian di bawah ini terdapat gambar satu, yaitu suatu titik P di bidang kartesius X, Y dapat dinyatakan dalam koordinat polar dengan R, theta, di mana R merupakan jarak dari titik 0 atau asal ke P dan theta sudut antara sumbu polar dengan garis OP. Maaf, dari titik O sampai dengan asal.
Kemudian masuk ke subbab 10.6 yaitu graphs of polar equations, di mana grafik ini dibantu oleh sifat simetri, yaitu ada 3. Grafik persamaan kutub simetri terhadap sumbu X apabila R, theta diganti dengan R, min theta atau dengan min R, pi min theta, menghasilkan persamaan yang sama. Atau kemudian di bawah ini terdapat grafik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, grafik persamaan kutub simetri terhadap sumbu Y atau garis theta sama dengan pi per 2 apabila R, theta diganti dengan min R, min theta atau dengan R, pi min theta menghasilkan persamaan yang sama, dan di bawah ini merupakan gambar dari grafik yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, grafik persamaan kutub simetri terhadap titik asal apabila R, theta diganti dengan min R, theta atau dengan R, pi plus theta menghasilkan persamaan yang sama. Di bawah ini merupakan gambar dari grafik yang dihasilkan. Kemudian grafik ini juga membentuk suatu bentuk. Ada 4, yaitu yang pertama Karyoda dan Limesons, yaitu untuk bentuk ini persamaan-persamaan dalam bentuk R sama dengan A plus minus B cos theta dan R sama dengan A plus minus B sin theta. Di mana A dan B adalah bilangan positif menghasilkan grafik yang disebut Limesons. Jika A sama dengan B, Limesons yang dihasilkan disebut kardioida. Berikut merupakan gambar-gambar contoh dari kardioida dan Limesons sesuai kondisi yang ada. Kemudian yang kedua adalah limescates. Untuk bentuk ini persamaannya dalam bentuk R sama dengan A plus minus A cos 2 theta dan R sama dengan plus minus A sin 2 theta. Di mana A adalah bilangan positif akan membentuk kurva yang seperti baling-baling. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Dengan kondisi-kondisi yang ada juga. Kemudian bentuk selanjutnya adalah spiral. Persamaannya dalam bentuk R sama dengan A theta akan membentuk kurva yang berbentuk spiral. Ujungnya dimulai dari titik asal 0,0. Dan juga banyak perputaran dalam spiral itu tergantung dari kisaran nilai theta tersebut. Di bawah ini adalah contoh dari grafik spiral. Lalu yang terakhir adalah bentuk rose. Persamaannya dalam bentuk R sama dengan A cos n theta dan R sama dengan A sin n theta. Jika n ganjil, rows akan mempunyai n daun, sedangkan jika n genap, rows akan mempunyai 2n daun. Di bawah ini merupakan contoh dari grafik rows. Kemudian ini adalah merupakan contoh soal dari subbab 10.6. Buatlah grafik kutub dari persamaan R sama dengan 2 sin kuadrat 2 theta. Di bawah ini ada tabel yang berisikan nilai-nilai dari tetanya. Ada 0, 1/6 pi, 1/3 pi, setengah pi, dan seterusnya sampai 11/6 pi. Lalu dengan persamaan tersebut didapatkan R-nya yaitu 0, 0,5, 1,5, dan seterusnya sampai R-nya sama dengan 0,5. Nah, dari persamaan ini terbentuklah grafik yang berbentuk lemniscates ya, atau baling-baling dengan bantuan kalkulator online dari GeoGebra.